Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Swallow Star episode 208. Sedikit disclaimer, alur cerita dari Donghua ini terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, kejaran berubah menjadi mimpi buruk di kedalaman lautan. Kaisar cermin kulit kayu menyerang tanpa hukum dan teknik, hanya mengandalkan kekuatan abadi murni yang sanggup membunuh dengan satu sapuan. Luo Feng bertahan dengan kelincahan sayap siwu, berulang kali lolos dari ambang kematian. Situasi semakin kacau ketika makhluk raksasa bertanduk berdarah. Penguasa pusaran air 9 keterpencilan muncul dan memaksa Kaisar cermin kulit kayu mengalihkan serangan. Pada akhirnya, Luo Feng nekat menembus pusaran itu, memutus harapan Kaisar cermin kulit kayu untuk merebut harta sejati dan memaksanya mundur dengan amarah dan penyesalan. Di dalam pusaran, Luo Feng selamat dengan bersembunyi dalam harta segelnya dan terdampar di dunia ras bertanduk berdarah. Tempat teleportasi sepenuhnya tertekan. Ia kembali diburu oleh para pejuang abadi setempat. Namun kecepatan sayap siwu membuatnya lolos. Menyadari dirinya terisolasi di pusat lautan 9 keterpencilan, Luo Feng memilih bertahan dan menunggu bantuan. Sementara itu, kegagalannya ditanggapi serius oleh ras bertanduk berdarah. Seorang pangeran turun langsung ke medan perburuan. Perburuan besar resmi dimulai, menandai awal babak baru yang jauh lebih berbahaya. Di episode selanjutnya, Luo Feng kembali ke wilayah rahasia Prima dan masuk ke dunia internalnya. Di sana, tubuh Mosa dan binatang bertanduk emas menatap daun pohon dunia yang akan dibudidayakan. Ini adalah kesempatan terakhir Luo Feng untuk menciptakan tubuh ketiganya. Daun itu terangkat ke inti dunia internal, energi besar berkumpul, dan sebuah bola emas raksasa terbentuk di langit dunia itu. Tekanan yang muncul sangat mengerikan, dunia internal bergetar, dan retakan mulai muncul di bola emas. Luo Feng dan semua tubuhnya menunggu dengan cemas. Namun, tekanan itu terlalu besar. Bola emas akhirnya meledak, energi dunia menyebar, dan daun pohon dunia hancur. Luo Feng merasa semua usahanya sia-sia karena tidak berhasil membiarkan tubuh ketiga yang sangat ia butuhkan. Baginya, tubuh ketiga adalah kunci untuk masa depan yang lebih kuat, hampir setara dengan pejuang abadi. Dengan tubuh sebesar pohon dunia, ia yakin bisa memiliki cadangan kekuatan ilahi yang nyaris tak habis dan perlindungan luar biasa. Ia merenung tentang pilihannya. Bentuk kehidupan bertipe daging tidak lagi menarik karena tidak cukup besar. Ukuran tubuh menentukan jumlah kekuatan ilahi, dan Luo Feng menginginkan bentuk kehidupan raksasa. Setelah menimbang, ia sadar pohon dunia adalah pilihan terbaik, diikuti pohon bintang leluhur dan gunung berapi fajar. Namun kegagalannya menunjukkan dunia internalnya belum mampu menampung kekuatan sebesar itu. Meski terpukul, Luo Feng tidak menyerah. Ia memutuskan untuk keluar dari 9 dunia keterpencilan terlebih dahulu dan mencari jalan baru. Tubuh Mosa dikirim untuk membantunya. Tubuh Mosa kembali ke wilayah berbahaya itu dan menuju lautan 9 keterpencilan. Tempat tubuh asli Luo Feng terperangkap jauh di bawah. Lautan itu penuh tekanan mengerikan, dengan uap berdarah yang menekan ruang dan waktu. Teleportasi menjadi sangat terbatas, dan setiap gerakan terasa seperti melawan kekuatan besar yang tak terlihat. Dengan teknik bakatnya, tubuh Mosa perlahan menyelam lebih dalam. Setiap lompatan ruang hanya membawanya maju sedikit, dan ia harus mengulanginya ratusan kali. Meski lelah dan terancam bahaya, ia terus bergerak karena ia bisa merasakan tubuh asli Luo Feng tepat di bawahnya. Sementara itu, di wilayah lain, seorang pangeran dan para kesatria alam semesta memimpin pasukan besar. Mereka menyadari ada penyusup kuat di wilayah mereka dan memerintahkan pengepungan besar-besaran. Tujuannya jelas, menangkap atau menghadapi makhluk kuat yang mengacaukan wilayah mereka. Di satu sisi, Luo Feng berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Di sisi lain, kekuatan besar sedang bergerak untuk memburunya. Nasibnya kembali berada di ujung bahaya. Pangeran kemudian memerintahkan pasukannya untuk mempersempit jaring raksasa yang mengepung wilayah itu. Lebih dari 100 juta prajurit bergerak bersama, membentuk 9 lapisan lingkaran. Lapisan dalam diisi prajurit penguasa sektor. Sementara lapisan terluar dijaga oleh hampir 800 prajurit abadi dan para kesatria alam semesta.
Jaring ini dirancang agar tidak ada penyusup yang bisa lolos. Tak lama kemudian, para prajurit menemukan sosok berlapis baja perak yang melesat keluar dari tanah. Sosok itu terbang cepat, menembus lapisan demi lapisan. Namun, saat mencapai lapisan terluar, hampir 800 prajurit abadi telah berkumpul dan membentuk formasi serangan gabungan. Mereka melepaskan serangan raksasa yang mengerikan, dan sosok bersayap perak itu hancur dalam ledakan besar. Kabar kematian penyusup sampai ke pangeran. Namun, setelah memeriksa barang-barang yang tersisa, ia curiga harta yang ditemukan terlalu sedikit untuk makhluk sekuat itu. Ia menyimpulkan bahwa yang terbunuh hanyalah umpan. Benar saja, tak lama kemudian penyusup lain ditemukan. Pangeran semakin yakin bahwa Luo Feng menggunakan budak abadi sebagai penipu untuk mengulur waktu dan memancing pasukan besar agar berkumpul. Meski begitu, ia tetap memerintahkan semua penyusup untuk dibunuh dan jaring terus dipersempit, walau prosesnya melambat. Sementara itu, Luo Feng bersembunyi di hutan belantara. Ia menyadari rencananya hanya bisa menahan satu sisi jaring, sementara sisi lain terus maju. Ia kehabisan budak untuk dijadikan umpan, dan setiap detik menjadi semakin berbahaya. Di atasnya, jauh di dalam uap berdarah, tubuh Mosa sedang berjuang mendekat. Luo Feng menaruh seluruh harapannya pada tubuh Mosa, karena hanya tubuh itulah yang cukup lihai untuk menyelinap dan membebaskannya dari kepungan. Sementara itu, jaring pengepungan raksasa yang dibentuk pangeran terus menyempit. Puluhan juta prajurit bergerak serempak. Sang pangeran dengan percaya diri mengubah strategi. Setengah pasukan tetap mengikuti rencana awal, sementara setengah lainnya mengabaikan umpan dan langsung menyapu wilayah ke dalam. Dengan cara ini, budak-budak umpan Luo Feng tidak lagi bisa memperlambat pengepungan. Di hutan belantara, Luo Feng menyadari keadaan berubah menjadi sangat berbahaya. Perhitungannya meleset. Budak abadi yang ia kirim sudah tidak lagi efektif. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa terdesak. Ia hanya bisa berharap tubuh Mosa tiba tepat waktu. Pengepungan berubah menjadi manuver menjepit. Lingkaran luar dan dalam perlahan mendekat, menyapu setiap inci wilayah. Luo Feng tahu, ia hanya punya waktu beberapa jam. Ia memilih bertahan dan mengulur waktu sebisa mungkin, tanpa menggunakan bantuan terakhir yang sangat berharga baginya. Saat situasi hampir mencapai titik akhir, tubuh Mosa akhirnya muncul dari langit. Setelah lebih dari 1 hari tanpa istirahat, Mosa berhasil menembus kabut berdarah. Luo Feng segera bersembunyi ke dalam ring dunia Mosa. Tubuh Mosa lalu berubah wujud, menyamar sempurna sebagai prajurit abadi pribumi, lengkap dengan aura dan penampilan yang sama. Ketika dua lingkaran pasukan akhirnya bertemu dan pengepungan ditutup sepenuhnya, pangeran yakin Luo Feng telah terperangkap. Namun setelah pencarian besar-besaran, tidak satupun prajurit menemukan Luo Feng. Beberapa target memang terbunuh, tetapi tidak ada yang cocok dengan laporan kekuatan sebenarnya. Pangeran menjadi marah dan memerintahkan pencarian ulang, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tanpa mereka sadari, tubuh Mosa yang telah menyamar justru ikut mencari bersama pasukan, lalu perlahan terbang menjauh tanpa menarik perhatian. Dengan kemampuan menyembunyikan aura dan teknik domain yang bisa menembus batas ruang, tubuh Mosa tidak mungkin dikejar. Bahkan kesatria alam semesta tidak bisa berteleportasi di wilayah ini, sementara Mosa bisa. Akhirnya, Luo Feng benar-benar lolos dari pengepungan. Dalam wujud prajurit pribumi, tubuh Mosa terbang menuju wilayah kota adat yang tenang. Sebuah kota tanpa tembok luar, tempat para makhluk asli hidup dengan damai. Di sanalah Luo Feng menghilang sepenuhnya dari kejaran pangeran dan pasukannya. Luo Feng berjalan tenang di tengah 9 dunia keterpencilan, sebuah dunia yang sebenarnya masih dipenuhi makhluk yang mencarinya. Di sekelilingnya berdiri bangunan-bangunan tempat tinggal makhluk pribumi bertubuh merah dan bertanduk berdarah. Anak-anak kecil berlarian dan bermain, sementara yang dewasa tampak kuat dan berwibawa. Dari pengamatannya, Luo Feng menyadari bahwa bayi-bayi pribumi sudah memiliki kekuatan setara pengembara bintang, dan ketika dewasa, mereka otomatis menjadi penguasa sektor. Itu menjelaskan mengapa begitu banyak penguasa sektor dan prajurit kuat yang mengejarnya. Ras pribumi ini jelas sangat kuat, bahkan mungkin termasuk salah satu ras terkuat di alam semesta. Ia juga memahami asal-usul mereka. Makhluk-makhluk ini tidak lahir seperti makhluk biasa, melainkan terbentuk dari energi. Sebagian lahir di tempat yang disebut laut leluhur, dan sebagian lagi di laut kerajaan. Mereka yang lahir di laut leluhur secara alami lebih unggul dan sering menjadi pemimpin. Laut leluhur digambarkan sebagai tempat yang sangat luas, berada di luar dunia ini. Dan hanya makhluk yang telah menjadi abadi yang punya kesempatan untuk kembali ke sana, melalui wilayah berbahaya bernama 9 pusaran air terpencil.
Dan hanya makhluk yang telah menjadi abadi yang punya kesempatan untuk kembali ke sana melalui wilayah berbahaya bernama 9 pusaran air terpencil. Luo Feng menyimpulkan bahwa laut leluhur kemungkinan besar adalah lautan besar yang selama ini ia kenal sebagai inti dari 9 dunia keterpencilan. Dunia ini sebenarnya seperti lautan raksasa dengan pulau-pulau di atasnya. Di kota besar tempat Pangeran Pribumi tinggal, sang pangeran tenggelam dalam amarah dan rasa malu karena gagal menangkap Luo Feng. Ia diejek oleh saudara-saudaranya dan diragukan oleh para bawahannya. Dalam keputusasaan, ia mencari petunjuk dari ayahnya, makhluk agung yang menguasai dunia itu. Dari sana, ia mengetahui kebenaran bahwa penyusup masih hidup dan lolos dengan cara menyamar sebagai makhluk pribumi, sehingga bisa berbaur di tengah pasukan tanpa terdeteksi. Namun ayahnya menuntut sang pangeran menjadi lebih kuat dan mencapai tingkat kesatria alam semesta sebelum menghadapi dunia luar. Tekanan itu menumbuhkan ambisi besar dalam dirinya. Sementara itu, Luo Feng melanjutkan perjalanan dengan lebih tenang. Ia memahami asal-usul makhluk pribumi dan hubungan antara laut leluhur, laut kerajaan, serta 9 dunia keterpencilan. Ia melihat bahwa masyarakat di dunia ini dididik untuk setia kepada kaisar dan para pangeran yang dianggap suci. Dari pengamatannya, ia mengetahui adanya 108 pangeran dan 108 laut kerajaan. Dan mulai menyimpulkan bahwa kekuatan terbesar di dunia ini berasal dari lautan itu sendiri. Luo Feng kemudian kembali menemui pemimpin kota kekacauan utama di alam semesta virtual. Di sana, ia menceritakan kegagalannya membiarkan tubuh ketiga dari pohon dunia dan penemuan tentang rahasia lautan. Pemimpin kota kekacauan utama mengungkap kebenaran besar bahwa 9 guru keterpencilan dan 9 lautan keterpencilan adalah satu kesatuan. Setiap kali penguasa itu mati, lautan melahirkan wujud baru, membuatnya tidak pernah benar-benar musnah. Ia juga menceritakan peristiwa masa lalu ketika seluruh lautan pernah dibakar oleh kekuatan sang penguasa, menghasilkan energi yang mampu membunuh penguasa alam semesta dan membuat musuh lainnya melarikan diri. Sejak itu, wilayah lautan tersebut dikenal sebagai tempat yang tak terkalahkan. Pemimpin kota kekacauan utama menjelaskan bahwa kekuatan 9 guru keterpencilan berasal dari tubuhnya yang luar biasa besar, berupa lautan raksasa dengan diameter lebih dari 10 tahun cahaya. Karena telah dianugerahi tubuh sebesar itu, ia tidak memiliki teknik bakat seperti makhluk. Ia tidak memiliki teknik bakat seperti makhluk hebat lainnya. Seolah alam semesta menyeimbangkan kekuatannya dengan batasan lain. Dengan tekad baru, Luo Feng memutuskan membiarkan tubuh ketiganya dengan meniru para pangeran. Ia kembali ke 9 dunia keterpencilan melalui tubuh Mosa dan terbang selama lebih dari setengah tahun menuju pusat dunia, tempat 108 laut kerajaan berada. Ia memeriksa semuanya dan menemukan 3 jenis lautan. 56 laut berdarah yang kecil dan mewakili pangeran tingkat penguasa sektor. 49 laut kerajaan kecil yang lebih besar untuk pangeran tingkat pejuang abadi. Dan 3 laut kerajaan besar yang sangat luas untuk pangeran tingkat kesatria alam semesta. Makhluk-makhluk pribumi datang beribadah ke lautan tempat mereka dilahirkan, menganggapnya sebagai sumber kehidupan. Luo Feng memilih laut berdarah karena resikonya paling kecil. Saat keadaan sepi, ia menggunakan teknik domain tubuh Mosa untuk bergerak secepat kilat. Dalam sekejap, ia muncul di atas laut itu, mengambil sedikit cairan merah, dan menyimpannya ke dalam cincin dunia. Ia baru menyadari bahwa yang diambilnya bukan air, melainkan darah. Tak lama setelah itu, kekuatan mengerikan menyelimuti langit dan daratan. Energi 9 dunia keterpencilan berkumpul dan membentuk wajah raksasa di udara. Tubuh Mosa terkejut ketika langit dan daratan di sekelilingnya tiba-tiba terisolasi dari dunia luar. Ia menyadari bahwa hanya satu makhluk yang mampu melakukan hal itu dengan begitu cepat, yaitu 9 guru keterpencilan. Makhluk-makhluk asli lain yang beribadah di lautan sekitar tidak melihat apapun yang aneh. Hanya Luo Feng yang benar-benar berada dalam wilayah kekuasaan makhluk tertinggi itu. 9 guru keterpencilan muncul sebagai wajah raksasa di langit berdarah. Ia langsung mengenali Luo Feng sebagai manusia. Meskipun Luo Feng sedang menyamar dengan tubuh Mosa, Luo Feng sadar bahwa segala tindakannya telah diketahui. Ia merasa beruntung karena tidak langsung dibunuh, sebab statusnya sebagai pewaris sekolah dewa leluhur masih memberinya perlindungan. Luo Feng menunjukkan sikap hormat dan menampakkan tubuh aslinya. Ia menjelaskan bahwa ia hanya ingin mengambil kesempatan untuk melihat rahasia dunia ini dan mengambil sedikit cairan dari laut berdarah karena rasa ingin tahunya. Tekanan dari kekuatan 9 guru keterpencilan begitu besar hingga hampir menembus jiwanya. Tetapi Luo Feng berhasil bertahan dengan kemauan yang kuat.
Alih-alih menghukumnya, 9 guru keterpencilan membuat keputusan mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa sekolah dewa leluhur telah memperhatikan Luo Feng dan menganggapnya penting. Ia menawarkan Luo Feng posisi sebagai bagian dari suborganisasi sekolah dewa leluhur, menjadikannya seorang nabi penjaga di bawah perlindungan langsungnya. Luo Feng menerima tawaran itu. Sebagai tanda, ia diberikan token dewa leluhur, sebuah benda khusus yang terhubung dengan jejak hidupnya dan hanya bisa digunakan olehnya. Dengan token itu, ia dapat berkomunikasi langsung dengan sekolah dewa leluhur dan menerima tugas dimanapun ia berada di alam semesta. Setelah itu, sebuah kekuatan tak terlihat memindahkan Luo Feng keluar dari 9 dunia keterpencilan. Ia muncul di angkasa luar, jauh dari wilayah berbahaya tersebut. Dengan cepat, ia menggunakan transportasi negara dewa dan kembali ke wilayah rahasia primal. Di istananya, Luo Feng akhirnya bisa bernapas lega. Ia telah berhasil mengambil cairan dari laut berdarah. Dan lebih dari itu, memperoleh perlindungan serta pengakuan dari kekuatan besar sekolah dewa leluhur. Perjalanan berbahayanya membuahkan hasil yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Luo Feng tidak lagi peduli apakah 9 guru keterpencilan mengetahui alasan sebenarnya di balik tindakannya. Yang terpenting baginya, ia sudah mencapai tujuan. Ia berhasil mendapatkan darah dari laut berdarah, dan itu berarti ia bisa mulai membiarkan tubuh ketiganya. Ia merasa sangat beruntung. Awalnya, ia mengira hanya akan mendapat bantuan dari pemimpin kota kekacauan utama. Tetapi kenyataannya ia justru diterima sebagai bagian dari suborganisasi sekolah dewa leluhur. Itu adalah pengakuan besar, karena hanya talenta luar biasa yang bisa masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dengan perlindungan dan status itu, masa depannya di jalur kekuatan terasa jauh lebih aman. Di istananya, Luo Feng menyerahkan cincin dunia kepada Kaisar Tianchen, lalu membiarkan tubuh Mosa masuk ke dalam dunia internal sambil membawa darah dari laut berdarah. Di sana, binatang bertanduk emas dan tubuh Mosa bersiap untuk momen penentuan. Darah merah itu melayang ke pusat dunia internal, energi dunia berkumpul, dan teknik klon Luo Feng diaktifkan. Seluruh dunia internal bergetar, dan sebuah bola emas raksasa terbentuk di langit. Materi kehidupan mulai berkembang di dalamnya. Kali ini, prosesnya berhasil. Luo Feng merasakan bahwa tubuh ketiganya benar-benar sedang dibentuk. Tubuh ini bukan sekedar makhluk biasa, melainkan bentuk kehidupan yang mampu menyimpan kekuatan ilahi dalam jumlah besar dan bahkan bisa terlahir kembali jika hancur. Ini adalah langkah menuju keabadian sejati. Namun, ia juga menyadari bahwa proses ini akan memakan waktu sangat lama, lebih dari 600 tahun. Semakin kuat tubuh yang diciptakan, semakin lama dunia internal membesarkannya. Meski begitu, Luo Feng tidak keberatan. Baginya, waktu itu adalah kesempatan untuk memperdalam pemahaman hukum ruang dan kekuatan jalur dewa binatang, agar kelak bisa melangkah lebih dekat menuju tingkat kesatria alam semesta. Setelah semuanya dimulai, Luo Feng melaporkan hasilnya kepada pemimpin kota kekacauan utama. Gurunya merasa senang karena Luo Feng berhasil tanpa harus menggunakan bantuan terakhir. Ia juga mengingatkan Luo Feng untuk terus berkembang dan tidak melewatkan kesempatan meraih harta sejati di masa depan. Luo Feng kemudian kembali ke Pulau Bauhinia. Kepulangannya segera menjadi bahan pembicaraan. Banyak yang heran karena mereka tidak lagi merasakan aura penguasa sektor darinya. Rumor menyebar bahwa ia mungkin telah menjadi abadi atau memperoleh harta sejati baru. Berita itu sampai ke telinga Kaisar Cermin Kulit yang dipenuhi amarah dan dendam. Ia bertekad suatu hari nanti akan menghadapi Luo Feng dan merebut apapun yang dimilikinya. Sementara itu, Luo Feng memilih mengabaikan semua gosip dan ancaman. Ia kembali duduk di istananya, memusatkan diri pada latihan dan kultivasi. Tubuh ketiganya sedang tumbuh perlahan di dunia internal, dan ia tahu bahwa masa depan yang jauh lebih besar sedang menantinya. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Swallowed Star. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.